Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran tematik pada hari ini. Apa kabarnya kalian semua, anak-anak ibu? Semoga anak-anak hebat, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa jua pun, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita sudah memasuki tema 9 dengan tema kayanya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, muatan pelajarannya pada hari ini yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan PPKN. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan muatan bahasa Indonesia. Dan Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya memperhatikan dan sambil membaca, baik itu buku pena 4D-nya ataupun melihat video Ibu sampai habis. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia menggali informasi melalui wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau yang disebut dengan narasumber. Misalnya, jika ingin mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rumahmu, kamu dapat mewawancarai ketua RT atau tetanggamu. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan harus sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Misalnya, kita ingin mencari informasi tentang manfaat lingkungan. Kita bisa menentukan pertanyaan seperti contoh berikut. Apa saja manfaat lingkungan bagi kehidupan masyarakat? Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, melakukan wawancara. Kemudian yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Yang keenam, membuat kesimpulan hasil wawancara. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya menggunakan bahasa yang santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan wawancara. Ya, perhatikan berikut ini. Yang pertama, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kemudian kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Dan berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berikut adalah contoh pertanyaan wawancara dengan kondisi lingkungan. Narasumber, Ayah Dedi. Daftar pertanyaan yang bisa kita buat yaitu yang pertama menggunakan kata siapa. Siapa nama Bapak? Kemudian yang kedua, dari daerah mana Bapak berasal? Yang ketiga, apa saja energi yang ada di daerah Bapak? Yang keempat, bagaimana pemanfaatan sumber energi tersebut? Dan yang kelima, bagaimana sikap masyarakat terhadap sumber energi tersebut? Menjelaskan tugas wartawan.
Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta. Wawancara biasanya ditemani juru kamera yang bertugas merekam informasi dari narasumber. Saat wawancara, kita harus memperkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaan sesuai tema. Mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Setelah wawancara, merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Demikian tadi pelajaran bahasa Indonesia, kemudian kita lanjutkan ilmu pengetahuan alam, tema 9, subtema 1. Materinya menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. KD-nya 3.5 dan 4.5. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Yang dimaksud dengan sumber energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam. Arus air pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lain yang termasuk energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan. Perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik dialirkan ke permukaan pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Kemudian energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Kita sudah mengetahui bahwa di alam terdapat sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, matahari, angin, hewan, dan tumbuhan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Agar tidak cepat habis, maka kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan bijak. Matahari itu merupakan sumber energi yang dapat diperbarui yang ada di bumi. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Berikut adalah manfaat energi matahari. Yang pertama, bagi tumbuhan, energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Bagi beberapa hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Bagi alam, energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari. Kemudian kita lanjutkan lagi pelajaran PPKN tema 9 subtema 1 dengan materi menjelaskan dan menghubungkan makna persatuan dan kesatuan. KD-nya 3.4 dan 4.4. Persatuan berarti berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan masyarakat atau ras atau budaya dan adat istiadat dalam masyarakat. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Pada hakikatnya, manusia
adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kerukunan antar manusia salah satunya dapat tercermin dari kehidupan bertetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Jika kita mengalami kesulitan dan perlu pertolongan, kita dapat meminta pertolongan kepada tetangga kita. Begitu juga sebaliknya, segera menolong jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bertetangga, kita dapat memperoleh banyak manfaat, antara lain dapat menyelesaikan masalah bersama-sama, mengatasi perbedaan yang ada dengan tetangga, terciptanya kerukunan dan hubungan yang harmonis antar tetangga. Hidup akan menjadi aman, damai, dan tentram. Pernahkah kamu mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya semuanya pernah. Semboyan ini adalah semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna walaupun bangsa Indonesia memiliki berbagai keberagaman, namun bangsa Indonesia tetaplah satu. Semboyan ini diletakkan pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa kita sejak awal sudah menyadari adanya keberagaman bangsa Indonesia. Maka kita harus menghargai keberagaman yang ada sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa penjajahan, persatuan dan kesatuan berperan sebagai faktor kunci bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pertahanan dan persatuan dan kesatuan pada masa itu menjadi senjata bagi para pahlawan dan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kongres Pemuda menjadi tonggak sejarah bersatunya pemuda Nusantara dengan keberagaman yang ada. Dampaknya perlawanan terhadap penjajah tidak terbendung dan proklamasi kemerdekaan dapat dilangsungkan oleh Soekarno dan Hatta. Pada masa kini, persatuan dan kesatuan digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini, antara lain menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjalin rasa kekurangan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Lingkungan rumah yang bersih dan teratur dapat membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman. Untuk menghasilkan rumah yang bersih dan teratur, kita harus menjaga kebersihan rumah dan merawatnya secara rutin. Terima kasih. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, tema 9 subtema 1. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerti, memahami pelajaran kita hari ini. Demikian. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.